Kalau di sini ada yang terlanjur jadi anggota PWI Laskar Setan, PWI Laskar Setan, PWI Laskar Setan keluar. Ya bisa jadi terlanjur karena nggak tahu, betul, betul. Kiai-kiai yang terlanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga kalau ada anggota Fahmi Tamami. Saya ingatin, saya pendiri Fahmi Tamami. Saya pendiri Fahmi Tamami. Saya pendiri Fahmi Tamami. Maka itu saya di sini saya sebagai pendiri, saudara. Maka itu saya di sini saya sebagai pendiri, saudara. Maka itu saya di sini saya sebagai pendiri, saudara. Maka itu saya di sini saya sebagai pendiri, saudara. Saya sebagai pendiri, saudara. Saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan, 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 dibubarkan. Takbir, takbir. Sekarang saya harus menyikapi pernyataan dari Saudara Rizik Syihab yang menyatakan bahwa beliau adalah pendiri Fahmi Tamami dan membubarkan Fahmi Tamami. Ini tentu saja buat saya sesuatu yang absurd, ya, yang lucu lah, mohon maaf ya. Karena menurut penuturan beliau yang saya lihat di media bahwa beliaulah pendiri Fahmi Tamami dan beliaulah yang katakanlah disebutkan ulama-ulama tokoh pendiri Fahmi Tamami itu ya. Saya ingatin, saya pendiri Fahmi Tamami. Saya ingatin, saya pendiri Fahmi Tamami. Saya pendiri Fahmi Tamami. Pada tahun 2007 Fahmi Tamami dibentuk yang menginisiasi saya. Kemudian saya yang mengontak ulama-ulama saya, bukan Saudara Habib Rizik Syihab. Saya bersama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bersama almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, saudara, bersama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar Eski, kami sama-sama mendirikan Fahmi Tamami. Pertama yang saya kontak adalah pimpinan Ketua Umum Nahdlatul Ulama almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi, al-maghfurlah, amin. Yang kedua saya kontak Prof. Din Samsuddin. Saat itu beliau sebagai Ketua Umum Muhammadiyah. Yang ketiga saya kontak Profesor Tarmizi Tahir. Beliau adalah mantan Menteri Agama dan saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Kemudian saya kontak Kiai Haji Nur Iskandar SQ. Kemudian saya kontak Kiai Haji Zainuddin MZ. Habib Rizik tidak saya kontak, tidak berkonsultasi. Yang saya kontak beliau ini semua. Tujuannya apa? Untuk menjaga masjid-masjid kita, saudara. Jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Udah sepakat dan kita sepakat mengangkat saudara si pedangdut itu menjadi ketua ini, saudara. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, Kiai Haji Nur Iskandar Eski meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Saya ceritakan bagaimana bahwa kita harus mendirikan sebuah, artinya ada yang harus kita sikapi dari teman-teman kita yang saat itu ya banyak mengambil kepemimpinan, kepengurusan masjid, takmir masjid. Nah ini termasuk masjid saya sendiri waktu itu, Husnul Khotimah di Mampang. Ternyata kepengurusannya sudah beralih dan pola peribadatan juga beralih. Nah ini saya sampaikan kepada beliau-beliau tadi, apakah ada di NU, apakah ada di Muhammadiyah. Kemudian saya bertanya kepada Profesor Tarmizi Tahir, apakah dengar keluhan-keluhan umat Islam. Saya sampaikan kepada Kiai Nur Muhammad Iskandar SQ, saya sampaikan kepada Kiai Zainuddin MZ ya. Nah yang berkomunikasi saya, bukan Saudara Rizik Syihab. Kalau Saudara Rizik Syihab menyebutkan nama-nama itu, beliau tahu dari foto yang saya buat, foto penggagas, foto yang merestui apa ini, pendirian ini. Lalu diantar oleh sekjen yang ketiga, yaitu Kiai Haji Lutfi Zubaid. Antar nih ke rumah Habib Rizik Syihab, serahkan nih. Jadi beliau tahu tuh nama-nama ulama. Nah kemarin dia sebutin sama beliau. Tahunya dari foto itu. Bukan beliau berkomunikasi, nggak ada. Saya yang komunikasi.
Oke. Nah, jadi begitu saya komunikasi sama beliau-beliau semua, saya ke rumah Zainuddin MZ, saya nyatakan ini bahwa ada kepentingan kita membuat organisasi. Ya, karena untuk mengcounter sesuatu yang ya katakanlah mohon maaf ya berseberangan dengan akidah yang kita imani, itu harus ada sebuah perkumpulan. Karena ada athar dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang berbunyi begini, al-haqqu bila nizam yughlibuhul ba'dul bin nizam. Sesuatu kebaikan, kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka kita dirikanlah Fahmi Tamami. Nah, adapun saya menjadi ketua umum Fahmi Tamami saat itu karena saya didaulat oleh Kiai Haji Hashim Muzadi dan teman-teman, bahwa karena Roma yang bergerak pertama, Roma yang menginisiasi pertama, maka Roma Irama ketua umum. Nah, jadi dari saat itu sampai saat ini Roma Irama alhamdulillah masih jadi ketua umum Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Nah, adapun nama Fahmi Tamami itu yang bikin Roma Irama. Saya pendiri Fahmi Tamami. Yang menginisiasi ormas ini Roma Irama. Saya pendiri Fahmi Tamami. Saya yang bikin Fahmi Tamami. Dari mana? Fahmi dari bahasa Arab itu faham, pemahaman. Tamam itu sempurna. Fahmi Tamami, pemahaman yang sempurna. Maksudnya dalam rangka menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tamam. Kemudian saya juga yang membuat logonya. Saya pendiri Fahmi Tamami. Logo masjid dan musola. Ada 2 kubah besar dan kecil. Saya yang bikin logonya. Nah, kemudian yang membuat ADART, saya bersama sekjen yang pertama, yaitu Saudara Haji Tatang Mukhtar. Beliau adalah waktu itu Panglima Banser. Saya, Saudara Mukhtar, dan dibantu oleh beberapa ulama. Di Masjid Husnul Khotimah kita buat itu ADART. Rizik Syihab nggak ada. Saya pendiri Fahmi Tamami. Saya pendiri Fahmi Tamami. Saya pendiri Fahmi Tamami. Nggak ikut campur. Nah kemudian setelah kita deklarasikan pada kalau nggak salah Ramadan itu ya, kalau nggak salah 12 September tahun 2007 kita deklarasikan, juga nggak ada yang namanya Saudara Rizik Syihab. Deklarasi nggak ada, bikin ada ART, semua nggak hadir, nggak ada. Saya pendiri Fahmi Tamami. Beliau menandatangani ketika di rumah Zainuddin MZ, ada beliau. Dan atas saran daripada Kiai NU dan semuanya, ya pendiri itu cuman cukup 3 orang saja. Saat itu ada saya, Kiai Zainuddin, kebetulan ada Saudara Rizik Syihab. Nah, ikutlah tanda tangan saya minta. Itu aja peran beliau itu. Bukan saya pendiri Fahmi Tamami, sekarang saya bubarkan. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir. Itu buat saya jadi astagfirullahaladzim, nggak begitu. Itu sesuatu yang nggak masuk akal sama sekali ya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf kalau saya ketawa deh. Bukan mengejek ya, tapi kaget saya. Kok bisa beliau menyatakan begitu berani, menyatakan saya pendiri. Yang pendiri banget tuh Roma Irama, yang banget pendiri. Oke. Nah, saya ceritakan bahwa setiap ormas atau orpol itu harus mendaftar ulang setiap 5 tahun secara periodik. Nah, Fahmi Tamami, karena saya sibuk melantik daerah-daerah, wilayah-wilayah sampai ke seluruh Indonesia, 30 provinsi kurang lebih sudah dilantik. Itu kita abai, lupa lah nggak ke situ gitu, nggak ngurus SK ulang gitu kan. Nah, selama kita mengadakan tur pelantikan itu ke berbagai daerah, berdarah-darah, luar biasa capeknya, dibantu oleh sekjen, karena ada pergantian 3 kali sekjen.
Itu nggak ada yang namanya saudara Rizik Syihab ikut-ikut kali gitu, memberi ceramah kali tentang Fahmi Tamami. Nggak ada. Rapat-rapat MPP Fahmi Tamami, apakah beliau pernah hadir? Nggak pernah. Cuman waktu itu di Masjid Zainuddin tanda tangan itu doang udah selesai. Itu juga saya ajak. Karena itu nggak ada yang lain lagi. Jayanti aja deh. Begitu, tapi tiba-tiba dengan Masya Allah, astagfirullahaladzim, dengan kesombongannya, dengan keyakinannya, dengan Masya Allah, astagfirullahaladzim, saya pendiri Fahmi Tamami. Begitu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir. Dengan ini saya bubarkan Fahmi Tamami, Masya Allah. saya ketawa, bukan ketawa juga kaget juga. Kok bisa begini nih Pak Rizik? Offside kan? Astagfirullahaladzim. Nah, oleh karena itu, ketika kita absen berapa periode itu, nah memperbaharui SK itu pada tahun 22. Di sana saya tampilkan lagi tuh pendiri yang lama. Tiba-tiba yang nama saudara Rizik Syihab ini nggak disetujui sama Kumham. Nah, karena beliau habis pernah ditangkap, hukum ada kaitan hukum lah masa gitu. Coba diganti aja. Nah kita ganti. Nah ketika saya mau ganti itu, nah, sudah diganti kan, Rizik Syihab tidak lagi sebagai pendiri. Maka kenapa saya nggak konsultasi sama beliau? Karena beliau nggak pernah aktif ya Fahmi Tamami. Nggak ada aktivitasnya, nggak ada. Jadi konsultasi nggak percuma juga. Nah, jadi Fahmi Tamami sekarang ini, Fahmi Tamami adalah Fahmi Tamami Aswaja. Saya pendiri Fahmi Tamami. Begitu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan.